Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detria Palasari, mahasiswa dari IKIP Siliwangi dengan NIM 24510052. Pada kesempatan kali ini saya mau bermaksud untuk mengerjakan proyek dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, proyeknya itu berbentuk beberapa case yang akan nanti saya tanggapi dan jawab melalui PPT, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, untuk yang pertama saya akan bacakan case-nya, yaitu mengenai seorang atau sepasang kekasih yang berencana untuk melanjutkan pernikahannya. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Farhan berencana menikah dengan calon istrinya yang bernama Aisyah. Nah, tetapi dalam prosesnya ada beberapa hambatan yang harus mereka lewati. Nah, sebelum kita lanjut, apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh Farhan dan Aisyah menjelang pernikahannya? Kali ini saya mau sedikit mengulas kembali apa sih tujuan pernikahan dalam Islam. Nah, jadi tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan menjaga kehormatan diri kita sebagai perempuan, mendapatkan keturunan, menciptakan ketenangan atau sakinah, kasih sayang atau mawadah, serta rahmat atau rohmah dalam kehidupan berumah tangga. Nah, seperti yang tercantum pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, jadi kita coba kilas balik lagi ke kisahnya Farhan dan Aisyah. Jadi untuk Farhan dan Aisyah, kalian tuh udah memiliki niat yang baik, yaitu melangkah ke jenjang pernikahan, dan pasti niat baik itu Allah selalu ridhoi. Pernikahan itu ibadah yang terlama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Maka dari itu kita harus terus belajar dan punya niat yang kuat karena ingin menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Jadi memang yang paling utama ini itu adalah niat dan kesadaran. Terus kalau udah paham dan niat kita udah bulat karena Allah, kita tinggal yakin aja ada Allah yang akan bantu kita menyelesaikan segala tantangan menjelang pernikahan ataupun di bahtera rumah tangga nanti yang akan kalian jalani. Tantangan pertama yang dirasakan oleh Farhan adalah orang tua Farhan yang menginginkan pesta pernikahan besar di gedung yang membutuhkan biaya tinggi. Nah, sementara Farhan lebih memilih pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu yang sederhana aja. Nah, untuk solusinya mungkin kita bisa coba menanyakan kembali apa sih alasan Ibu Farhan atau orang tua Farhan ingin mengadakan pesta yang membutuhkan biaya besar. Nah, kita coba lihat point of view-nya sebagai orang tua. Mungkin Ibu Farhan ingin yang terbaik untuk anaknya, termasuk ingin mengadakan resepsi pernikahan yang besar. Jadi coba diskusi lagi baik-baik dan cari jalan tengah dari sudut pandang ibu atau orang tua Farhan dengan Farhan. Nah, bisa jadi Ibu Farhan ingin mengundang banyak tamu untuk bersilaturahmi dan ingin bersedekah lebih banyak sebagai bentuk syukur pernikahan. Nah, semuanya bisa disesuaikan dengan kemampuan, tetapi untuk budgetnya. Jadi memang kuncinya itu adalah komunikasi dan saling mengerti. Terus ada tantangan kedua yang hadir itu dari Aisyah. Nah, jadi Aisyah itu merasa khawatir tentang perannya setelah menikah.
terutama terkait keseimbangan antara kewajiban sebagai istri dan ambisinya untuk melanjutkan pendidikan. Nah, sebagai perempuan memang rasa khawatir itu pasti muncul kan ya, seperti yang dirasakan oleh Aisyah. Dan banyak juga perempuan yang berpikir bahwa dengan menikah itu juga harus mengubur mimpinya dalam berkarir terutama. Nah, solusinya tetap sama, yaitu komunikasi. Pasti kan sebelum menikah itu kita mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih dengan pasangan. Nah, jadi jika memang Farhan sebagai suami ridho dan ridho Aisyah untuk melanjutkan kuliah, pasti akan mudah menjalaninya dan saling mengerti gitu. Jadi kita yakin aja akan petunjuk-petunjuk yang nanti Allah berikan, karena setiap apa yang kita lakukan atas ridho Allah dan suami dalam bahtera pernikahan, insya Allah akan menjadi pahala untuk kita. Nah, untuk case yang ketiga itu tentang saran dari temannya Farhan dan Aisyah untuk menunda saja pernikahannya. Nah, tapi kalau dilihat dari niat baik Farhan dan Aisyah, lebih baik untuk tidak menundanya. Karena kalau dirasa udah siap dan mengerti akan kewajiban menjalani pernikahannya, atau bahkan dari mereka sudah merasakan cocok, udah menjadi orang yang tepat, pilihan yang tepat, lebih baik disegerakan. Dan insya Allah segala tantangan kita pasrahkan saja untuk kepada Allah yang nanti akan menolong langsung. Insya Allah ada jalannya. Karena menikah itu kan perintah langsung dari Allah, pasti Allah sendiri yang akan menolong kita dalam segala tantangannya. Nah, terus seperti apa sih pernikahan yang sesuai dengan Islam? Jadi yang pertama itu menikah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Jadi bahwasanya misal kita sedang diuji dalam pernikahan itu, kita akan mengingat kembali niat utama kita adalah menyempurnakan ibadah. Jadi kita bisa menjalaninya dengan tenang, dengan damai, dengan berpikir logis, karena pasti itu akan ada ganjarannya, akan ada kebaikan yang Allah berikan. Terus yang kedua itu dalam menikah, terutama dalam menjalankan resepsinya, itu lebih baik mengundang kerabat, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan, supaya untuk menjalin silaturahmi, untuk mendapatkan doa-doa, untuk mendapatkan ridho, serta harapan-harapan terbaik untuk pernikahannya kita nanti, doa-doa terbaik. Dan untuk berbagi juga atas rasa syukur, karena Allah sudah memberikan jalan, membuka pintu rezeki lewat pernikahan tersebut. Terus yang ketiga mengenai anggaran nih, biasanya kan dalam rumah tangga itu hal utamanya adalah perekonomian. Jadi dalam pernikahan itu entah dari awal pelaksanaan pernikahannya atau resepsinya itu segala anggaran harus diperhitungkan secara realistis. Bahkan setelah menikahnya nanti sudah ada perencanaannya nanti seperti apa, apakah sumber penghasilannya itu dari suami saja atau apakah istri boleh membantu. Nah, nanti bisa didiskusikan, bisa diobrolkan. Jadi akan muncul rasa tanggung jawab dan rasa pengertian antara suami dan istri. Nah, kita lanjut ke case yang kedua, itu mengenai tentang pendidik atau kita sebagai pengajar. Jadi case-nya itu ada seorang pendidik yang bernama Ustadz Hasan, dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu yang dalam. Namun beberapa murid merasa kurang nyaman dalam proses pembelajarannya karena cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan secara emosional kepada murid-muridnya. Akibatnya sebagian dari mereka takut untuk bertanya bahkan saat berdiskusi terbuka. Tapi di situ tidak terbayangnya betapa kerasnya, apakah Ustadz Hasan itu membentak atau apa sehingga mereka takut. Nah, tapi di sisi lain mungkin Ustadz Hasan ingin menerapkan pendidikan Islam di sekolah yang tidak mengajarkan agama tetapi membentuk akhlak mulia, kemampuan berpikir kritis, sikap toleransi terhadap perbedaan. Nah, itu juga sebuah harapan orang tua mereka. Nah, sebagai kepala sekolah, mungkin nanti saya akan memberi saran sebagai kepala sekolah untuk Ustadz
Hasan dalam mengatasi problema yang dirasakan oleh Ustadz Hasan sesuai dengan perspektif Islam gitu ya. Yang pertama harus diperhatikan oleh Ustadz Hasan adalah prinsip seorang pendidik. Nah, jadi sebagai pengajar, Ustadz Hasan sudah menguasai ilmunya dengan baik. Namun, harus lebih perhatikan lagi metode mengajar yang lebih variasi, seperti diskusi, eksplorasi, dan lainnya. Dengan begitu bisa memantik emosional siswa secara personal juga. Dan dari segi akhlak pun harus diperhatikan, seperti Rasulullah yang selalu mengedepankan pendekatan yang penuh cinta dan kasih sayang. Jadi, jika sudah dekat secara emosional dengan murid, bisa lebih mudah menasehatinya juga, dan tentunya dengan batasan. Ustadz Hasan bisa membimbing muridnya dengan arahan Islami dan motivasi siswa untuk menggali potensi yang Allah berikan. Dengan begitu, Ustadz Hasan dapat menjalankan tugasnya sebagai pendidik ideal yang tidak hanya mengedepankan ilmu, tapi juga membimbing siswa menjadi generasi berakhlak mulia. Nah, untuk strateginya sendiri, saya mau share nih 3 strategi yang mungkin bisa dipakai oleh Ustadz Hasan. Jadi untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, hal yang perlu dilakukan adalah evaluasi terlebih dahulu dari diri sendirinya, dari diri Ustadz Hasannya, untuk mengetahui batasan-batasan yang diperlukan nanti. Berikut ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh Ustadz Hasan, yaitu Ustadz Hasan bisa luangkan waktunya untuk berbicara dengan muridnya, seperti bertanya kabar, bertanya keadaan keluarganya, bertanya kesulitan atau tantangan yang sedang dia rasakan saat ini. Terus yang kedua, ini dalam proses pembelajarannya mungkin ya, Ustadz Hasan bisa mencoba sering pakai pendekatan kontekstual saat pembelajarannya, supaya bisa lebih interaktif lagi dengan siswa dan diselingi dengan games-games seru supaya tidak membosankan di kelas. Terus yang ketiga, strategi yang bisa dipakai itu supaya muridnya tetap hormat. Jadi nanti walaupun Ustadz Hasannya tidak keras dalam mengajar, si muridnya bisa tetap hormat dengan menegaskan aturan-aturan yang ada, seperti keteladanan sifat disiplin, datang dengan tepat waktu, kumpulin tugasnya dengan tepat waktu, dan hal itu juga yang paling utama itu harus dicontohkan oleh gurunya sendiri, yaitu Ustadz Hasan. Jadi kita sebagai guru juga harus mencerminkan karakter yang baik supaya murid juga bisa meniru. Nah, selain dari strategi-strategi sebelumnya, ada juga metode pembelajaran yang mungkin bisa dipakai saat pembelajarannya di kelas. Nah, jadi supaya pembelajaran di kelas bisa menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islami, bisa menerapkan metode belajar yang bervariasi nih, supaya si anak muridnya atau siswa-siswanya nggak bosen, nggak boring, atau takut gitu ya. Itu yang pertama, Ustadz Hasan bisa terapkan metode pembelajaran eksperimen dengan kegiatan Islami. Misalnya dengan membuat makanan halal dan thayyib, itu bisa jadi untuk dijual atau hanya untuk berbagi, supaya murid bisa menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri dengan bimbingan Ustadz Hasan. Terus yang kedua, bisa menerapkan metode pembelajaran demonstrasi. Misal Ustadz Hasan dan muridnya atau dan siswanya bisa bermain peran nih dalam menerima, memberi, dan memperhitungkan zakat. Dengan begitu, Ustadz Hasan bisa memberikan ilmu yang lebih real atau nyata dan terbayang oleh siswa. Jadi bisa menumbuhkan lagi kedekatan antara siswa dan Pak Hasannya juga. Terus yang ketiga, menggunakan metode problem solving. Misalnya, kita di kelas akan memecahkan masalah kurangnya etika pada siswa. Nah, di sana Ustadz Hasan bisa mengajak siswa untuk mengumpulkan data, menemukan solusi, seperti bertanya, meneliti, baca buku, dan lainnya. Jadi belajarnya itu lebih bervariasi dan menantang siswa juga untuk lebih sering berinteraksi dengan Ustadz Hasan.
Nah, untuk yang ketiga itu ada pertanyaan mengenai apa sih itu Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Nah, untuk Islam rahmatan lil alamin sendiri itu berarti Islam adalah rahmat atau kebaikan untuk alam semesta. Jadi bukan hanya untuk kita manusia, tetapi untuk hewan, mungkin tumbuhan, semua yang ada di alam semesta ini. Jadi konsep ini menunjukkan Islam sebagai agama pembawa kedamaian, keadilan, dan kasih sayang, seperti yang tercantum dalam Quran surat An-Adiyah ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, artinya adalah dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, seperti itu untuk Quran surat yang menjelaskan mengenai betapa pentingnya Islam, keberadaan Islam sebagai rahmatan lil alamin di alam semesta. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai apa sih ekonomi syariah itu. Jadi ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan duniawi dan ukhrawi atau akhirat, dan menghindari praktik-praktik yang dilarang nih seperti riba dan apapun yang menguntungkan sebelah pihak gitu. Terus yang ketiga ada pertanyaan mengenai pernikahan dalam perspektif Islam itu seperti apa. Jadi pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah dan sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jadi pernikahan juga merupakan suatu ajaran Tuhan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani untuk menyempurnakan agama kita, karena di dalamnya itu banyak banget pahala-pahala yang mungkin nanti kita dapatkan. Alhamdulillahirobbilalamin, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan terima kasih juga untuk Ibu Sahliyah yang udah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar sharing, menyampaikan sesuatu, dan belajar juga berpikir dengan kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.